Mungkin baru pertama kali di-pick oleh Scalar kali ya di MSC 2020 ini. Iya harusnya kalau Cloud untuk Scalar ya, bukan Iya. Cloud untuk MSC. Karena kalau MSC udah sempat muncul juga beberapa kali Cloud ini. Dan last pick Rafaela, ini hero nyaman dari Yams. Ini yang harus diperhatikan baik-baik dari RRQ Hoshi. Karena memang Yams ini dia sangat piawai menggunakan Rafaela sendiri untuk fight-nya, untuk backup. Dan dia presence-nya tuh dapat banget sih. Betul-betul, jadi ini bisa buka map juga, bisa kasih info juga, bisa bikin tim fight-nya lebih sustain, mau tabrak maju mundur lebih nyaman tentunya untuk seorang Yams. Tapi kita melihat tentunya dengan grafik yang sudah dibawakan oleh kedua tim, 10 hero yang sudah dipilih. Nih tentunya kedua tim mereka bakal masuk ke dalam match yang cukup sengit. Karena bisa dibilang ya dua-duanya hampir mengikuti meta plus dapat hero comfortnya mereka masing-masing. Ya setuju sih. Tapi kalau untuk komposisi mungkin RRQ yang lebih kompleks ya. Dia punya CC, dia punya burst damage, dia punya scaling late game. Tapi kalau misalkan dari Todaknya kuat adalah objektifnya. Wow, jadi kita bakal melihat seperti apa untuk game yang pertama di Best of 5 series antara RRQ Hoshi dan juga Todak. Buat teman-teman jangan lupa untuk pakai hashtag VivaRRQ, hashtag Supremasi, hashtag dari Beyond MSC, dari hashtagnya juga untuk ini ya Indopra jangan lupa tentunya dan ingat tetap respect terhadap tim Todak. So yang pasti kita langsung saja menuju ke Land of Dawn di mana masing-masing player dari kedua tim sudah mulai coba untuk melakukan inisiasi menuju ke arah Little Wonder yang pertama meskipun tadi kita lihat berhasil diamankan dengan cukup cepat dari seorang Albert. Albert dengan Lancelot sih kayaknya nggak perlu diragukan lagi melihat dia tahu banget cara pattern farming yang cepat, melakukan rotasi juga dari arah jungle menuju ke arah Little Wonder yang pertama pun cukup cepat dan nggak gampang untuk di pick off dari lawan. Iya, dan tentunya di sini Finn satu Iron Hook connect ke arah seorang Ciku. Namun masih bisa dihindari, masih ada backup yang cukup cepat juga dari seorang Momo dan juga Yams. Membuat Ciku tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan di sisi atas. Cukup terkaget-kaget juga pas tadi Ciku terkena Iron Hook dari semak-semak yang berada di dekat area Godland. Dan membuat pressure lebih terasa di early game seperti ini. Dan lagi kita lihat Iron Hook di sana menuju ke arah seorang Momo, tertarik begitu saja, belum ada flow of damage dari tim RRQ untuk menuju ke arah seorang Momo. Iya, tapi masih mau dilanjutkan sepertinya dari Momonya setelah ada Tortoise Poison yang sudah dibuka. Tapi ternyata di sisi lain Formace bakal coba 1v1 dengan seorang Albert yang bakal memotong di area bawah. Sementara kali ini sudah ada Turtle yang sudah mulai respawn juga di 2 menit yang pertama. Sepertinya akan ada setup dari tim RRQ Hoshi, melihat di sana sudah mulai join the fight juga Esmeralda, R7. Dan juga buat para teman-teman yang lagi nonton live stream ini, jangan lupa kalian bisa mendapatkan promo MSC X Grab yang bisa langsung di scan QR code di area bawah. Tapi sementara itu kita lihat dulu, Valentine menuju ke arah seorang Moon, belum bisa mengenai siapapun di sana. Blodihan pun masih bisa melarikan diri seorang Moonnya, tapi dipanis begitu saja di area belakang oleh seorang R7. Baik sekali pergerakan dari R7 yang betul-betul on point menuju ke arah seorang Moon. Iya, sementara ini Turtle berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi dan ada pertukaran tadi ya, 1 untuk 1 terhadap kedua mid lanernya. Namun it's okay karena di area atas juga sebenarnya dari seorang Scalar sempat ngedapetin ini ya, sedikit pundi-pundi kayaknya tadi itu. Karena Ciku sedikit terlambat datang ketika join team fight-nya. Tapi kali ini berubah lagi, pindah ke area mid-nya dari seorang Finn. Masih coba untuk ngebuka vision, memberikan informasi terlebih dahulu. Formace masih berada di area bawah juga. 1v1 Infinity War dengan seorang R7. Sementara Clay, ini yang menurut aku Clay juga harus berhati-hati sih karena Moon ini juga perlu di respect. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dapatkan lebih banyak transformer pass juga ya, karena kalian bisa melakukan draw dan juga mendapatkan hadiah menarik termasuk skin baru, efek recall dan juga ada battle mode. Nah, pasti kita akan menuju ke arah mid lane-nya di mana di sana Clay tertangkap dari seorang Ciku. Baik sekali rotasi dari 4 orang player tim Todak Malaysia menuju ke arah mid lane-nya RRQ Hoshi. Sementara itu di arah top lane dan di arah bawah Formace dan S7 belum untuk melakukan join the team karena mereka masih fokus melakukan clearing minion terlebih dahulu, bertahan agar terciptanya nanti momen baru mereka join the fight. Wah, gimana nih Lim dari segi item tadi ya? Ya, dan dari segi item bisa dilihat dari Formace dulu mungkin ya. Dia mengarah ke arah Corrosion seharusnya first item, dan ini berarti dari Tamus dari Formace ini dia mau main Galaxy. Dia mau bener-bener menangin match up-nya dia dengan Esmeralda. Tapi yang menarik ya, ini adalah rotasi dari Todak loh. Tidak berfokus terhadap gold lane. Dia tahu tidak adanya flicker sebelumnya untuk Clay. Dan dia memilih untuk makan Clay-nya terlebih dahulu. Rotasinya 4-1 bahkan 4 orang di commit ke arah mid lane. Itu benar-benar menarik sih. Iya. Dan bahkan kali ini lihat coba dibalaskan begitu saja R7. Coba untuk menyolong tapi masih bisa di confirm dengan cukup baik juga dari seorang Momo yang masih bisa untuk mendapatkan purple buff
Dan bahkan dari Albert sudah mulai coba untuk mendapatkan turtle-nya lagi dan lagi. Retribution yang sangat amat on point dari seorang Albert membuat Todak tidak mampu untuk mendapatkan turtle-nya. Objektif yang kedua dari turtle-nya diamankan lagi dan lagi oleh Arkeosi. Sementara itu di bagian bawah R7 coba adu mekanik di sana for Maze, terus menerus belajar ke depan, belum mampu untuk mendapatkan damage yang optimal. Tapi Flicker dan Iron Brook sangat baik sekali juga seorang Yoms di sana. Pertempuran masih terus berlanjut. Albertnya masih mencoba lebih. Ciku menjadi target selanjutnya dari seorang Albert. Masihkah bisa didapatkan? Blazing Duet dikeluarkan. Momo di sana menjadi target yang mendapatkan triple kill oleh seorang Clay. Baik sekali pertempuran dari arah rivernya yang dimenangkan oleh RRQ Hoshi di menit kelima ini. Lihat gimana caranya RRQ Hoshi misahin tim fight dari Moon dengan pemain-pemain Todak lainnya. Itu membuat tentunya siapapun tidak bisa lari dari kejaran pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk gabung MSC Live Carnival, tentunya ada di TikTok ya. Langsung aja di search di MSC 2022 dan kalian bisa lihat live secara live langsung. Tapi kali ini lihat tim fight yang gak bakalan berhenti begitu saja. Vinnya bakal coba ditabrak begitu saja dan hilang. Tentunya Momo dengan satu buah Tortoise Poison dan juga 4-1. Ini formasi yang selalu dibawakan sama Todak nih Lim. Iya dengan tadi kita melihat di fight sebelumnya ya, memang sempat terpecah ya karena ada Puncture yang sangat mengerikan tadi dari Albert. Dia bermain Puncture dengan targetingnya mantep banget dan posisinya kepecah semua. Dan ketika dia udah berkumpul lagi kita lihat rotasi dari atas ke tengah, dari tengah ke atas itu benar-benar jalan dan sempurna. Bener, sempurna juga seperti kalian kalau kalian dapetin skin Parsia MSC nih. Jadi buat teman-teman ya jangan lupa untuk kumpulin MSC pasnya karena banyak banget skin dan juga banyak banget hadiah-hadiah yang menarik tentunya untuk kalian semua. Tapi aku setuju banget sih. Tadi puncture dari seorang Albert tuh ya, wah ting bukan permen tapi ya. Bukan kaleng-kaleng dari seorang Albert dan kali ini mungkin yang harus diperhatikan juga sama RRQ Hoshi. Formasi 4-1 ini dibawain sama Todak. Mereka selalu nabrak tuh selalu berempat. Dan satunya coba untuk nahan di bawah dari seorang formasi sendiri ya. Itu yang membuat R7 mungkin juga gak bisa join team fight bareng dengan teman-teman RRQ Hoshi. Tapi kali ini lihat untuk turtle yang ketiga. Seharusnya retribution yang on point dan bahkan tidak bisa dikontes sama sekali sama Todak. Ini membuat RRQ Hoshi mendapatkan 3 turtle sekaligus. Melihat di menit ke-6 menuju ke-7 ini sudah ada 2000 network diunggulkan oleh tim RRQ Hoshi. Mereka harus sudah mulai melakukan agresi lebih lagi. Melihat tadi di objektif yang ketiga, Todak ini nggak mau untuk melakukan agresi balik menuju ke arah tim RRQ Hoshi yang mencoba mendapatkan turtle yang ketiga ya. Sementara itu emblemnya silakan Lim. Ya attack speed pasti dari junglernya masing-masing dan kalau misalkan kita melihat juga dari gold lane-nya ya. Mungkin dari gold lane-nya kalau dari Skylar bermain dengan emblem support, penetrasi, lari, ya itu yang dibutuhkan memang. Sementara kalau di match up sama Ciku gitu kan, dia punya attack speed dan physical attack tambahan dari emblemnya juga. Ini cukup berbahaya sebenarnya kalau 1 lawan 1. Tapi kalau misalkan nanti ketika rotasi ke gold lane, keduanya ini cukup diuntungkan karena yang satu punya movement speed, yang satu punya damage. Wow, tapi sepertinya R7 kali ini yang bakal dikejar oleh Formace dan juga Ciku di area rivernya. Masih punya Falling Star Moon tentunya yang bakal dilontarkan Ciku. Ternyata yang akan menjadi target, tapi lihat dua pemain lainnya mencoba untuk membackup kali ini. 4-1 lagi dan lagi. Formasi yang dibawakan oleh Todak membuat R7 tentunya yang tidak mudah untuk ditumbangkan masih bisa bertahan. Tapi ternyata ada hook yang sangat on point dari seorang Moon, dari seorang Finn mengarah ke arah seorang Moon. Langsung bisa ditumbangkan begitu saja. Membuat pertarungan menjadi 4 melawan 5 dan bahkan masih mau lebih lagi kah. Skylar mencoba untuk mundur tapi R7 ngekat dari arah belakang. Tukang flanking kita ternyata harus tumbang di tangan seorang Formace. Sayang sekali tadi Falling Star Moon dari seorang R7 menuju ke arah seorang Ciku tapi masih bisa dihindari. Bahkan dialah jadi orang yang harus terpick off oleh tim Todak Malaysia. Kita melihat tadi di mana di area mid lane-nya memang betul-betul RRQ Hoshi nggak mau begitu aja melepaskan chance mereka untuk mendapatkan outer turret di bagian mid lane. Tapi sementara itu tim Todak pun mengetahui gimana cara untuk meng-counter setup dari agresi yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Menuju ke arah atas di mana Momo melihat Arbet di sana coba untuk melarikan diri terlebih dahulu menggunakan puncture-nya dan masih bisa untuk selamat. Tapi untuk di menit ke-8 ini Lord yang pertama sudah mulai muncul di lane of down Cimomo. Akankah ada setup yang berarti dari kedua belah tim? Ini sepertinya perlu dikontes sih dari Todak sendiri karena RRQ sepertinya mereka mau bermain cepat dan langsung lagi-lagi satu buaran hook connect terkena surprise dari Momonya dan tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah di follow up dengan cukup cepat juga dari seorang Albert dengan satu buah Tone Rose yang langsung on point menusuk ke arah seorang Momo kali ini. Udah pakai Lord, numbangin satu pemain dan bahkan kali ini semua pemain RRQ Hoshi mereka udah mulai masuk ke area jungle dari tim Todak.
Iya, dan kalau misalkan kita lihat dari fight sebelumnya, nice play dari Skylar sih. Dia benar-benar ngedistract di bagian belakang. Jadi benar-benar nggak ada yang bisa nge-backup lagi. Tadi posisi dari Momo yang kena tarik. Dan ya memang kalau dilihat dari burst damage-nya juga memang cukup gitu kan. Dia punya Clay, dia punya Albert. Dan sekarang Lord ini yang siap untuk maju ke inner turret. Tapi terkena stun Skylar-nya. Masih bisa lari tentunya, masih punya sprint. Dan bahkan masih ada satu boba yang ditarik balik kali ini. Terkena surprise lagi dan lagi Yams-nya. Masih bisa bertahan tentunya. Tapi Clay kali ini udah mulai ketahuan posisinya. Dari kiri, kanan, atas, bawah. Ini semuanya dihadang sama Arky Hoshi. Ini ngebuat Todak kayak bingung dia mau team fight yang mana, sementara Lord masih berjalan di area atas. Ya itu serem banget. Tadi kita lihat Iron Hook yang dikeluarkan dari seorang Finn. Dimana lagi dan lagi Finn mendapatkan target yang cukup baik. Yams di sana menjadi targetnya, tapi dia masih bisa melakukan healing terlebih dahulu dengan holy healingnya. Dan membuat player-player dari Todak mampu untuk mempertahankan dari Lord yang pertama. Betul. Tapi tadi ada yang lewat juga ya, dimana buat teman-teman yang misalnya nih jago nebak tentunya ya, wah ini siapa yang bakal menang nih, kalian boleh ikutan MSC guys, karena kalian bisa dapetin banyak hadiah tentunya. Tapi Albert kabur kali ini, dan tapi ternyata masih terkena item Kupa dari seorang Ciku. Bakal coba ditabrak balik kali ini, tapi ternyata dari seorang Finn, dia langsung culik satu pemainnya itu Moon di sisi belakangnya, dan bahkan membuat pertukaran kali ini 1 untuk 1. Sementara masih mau lebih, Formace masih mau coba untuk ngeharas ke arah seorang Skylar, tapi kali ini bakal tabrak balik. Clay mencoba untuk menahan di area depannya. R7 menjadi benteng terkuat untuk Ararki Hoshi, dan hanya pertukaran 1 untuk 1. Oh my god, Albert dan juga Moon, pertukaran yang kurang cukup baik di menit yang ke-11 ini. Melihat tadi memang agresi dari tim Todak menuju mid lane milik Ararki Hoshi terus menerus dilakukan secara beruntun. Dimana mereka mungkin belum mampu untuk mendapatkan outer turret pertama milik Ararki Hoshi di area mid lane-nya. Tapi yang pasti barusan kita menyaksikan dimana Albertnya harus tumbang. So buat semuanya jangan lupa juga karena kita ada TikTok Challenge. Kalian bisa mendapatkan kursi dari Secret Club secara gratis. Jadi jangan lupa ikutin eventnya. Betul. Dan buat teman-teman juga nih yang lagi mau nobar ya bareng sama teman-teman, sama pacar, sama keluarga, kalian jangan lupa untuk bagikan momen nobar MSC 2022 di story Instagram kalian, dan jangan lupa tag @mpl.id.official biar nanti siapa tahu kalian dapat skin buat kalian yang beruntung. Tapi ini ya Lim, ini berdua kayaknya timnya fight mulu ya. Dan aku malah kan ngeliat Todak terus yang ajak fight. Iya. Dan bahkan lihat Formace kali ini harus tumbang meskipun sudah ada satu buah Molten Sand yang dilontarkan, tapi ternyata Formace tidak bisa menahan begitu banyaknya damage dari Arky Hoshi. Dan kali ini konsilnya sudah mulai dibuka, mencoba untuk mengejar, tapi Todak peka banget nih Lim. Dia nggak mau, bener-bener dia nggak mau paksain team fightnya ketika Formace-nya tumbang. Iya, dan bakal menjadi free lord harusnya untuk teman-teman dari RRQ. Yang menarik adalah memang kalau kita lihat dari player goldnya dulu deh. Ini dari jungle ini kan memang dua tipe jungle yang berbeda ya, assassin dan juga jungle tank. Iya. Dan ini jungle tank dari Momo goldnya dia tertinggal jauh sekali, bahkan tadi ada di posisi 3 terbawah. Sementara berbanding terbalik dengan Albert yang ada di posisi paling atas tadi kalau nggak salah, kalau beda tipis sama Skylar. Dan ya ini yang menyebabkan apa? Dengan penetrasi item yang dibuild sama Skylar, dia bermain dengan War Axe, dia bermain dengan Malefic Roar, dan adanya true damage dari Endless Battle. Ini membuat tank-tank seperti Baxia dari Momo ataupun bahkan Formace yang bagian frontline itu akan bocor banget sih. Bocor, apalagi Skylar udah punya satu buah pistol ini yang bakal ngebuat penetrasinya semakin sakit tinggi banget. lagi. Tapi kita lihat di sini di mana Lord ya sudah mulai menuju ke arah mid lane dari tim Todak. Melihat di sana reward manipulation dikeluarkan tapi belum mampu mengusul mundur untuk semua player dari tim Arky Hoshi. Masih coba menuju ke arah top lane-nya, di mana top lane di sana sudah cukup sekarat turret yang dimiliki dari tim Todak Malaysia. Kita melari lagi, melihat di arah mid lane-nya masih coba agresi dilakukan. Iron Hook belum mengenai seorang Momo, masih bisa dihindari dengan jiggle yang dia lakukan. Formace-nya lagi dan lagi clear minion terlebih dahulu, melihat udah nggak ada spell dari turretnya untuk menghilangkan minion-minion yang coba masuk ke area dalam, tapi belum mampu untuk mendapatkan Iron Hook dari Finn di depan sana. Skylar menjadi target tujuannya, digunakan sprint untuk melarikan diri ke arah belakang, masih coba untuk di-press begitu saja. Formace maju ke arah depan, Clay menjadi target selanjutnya. Momo pun belum mampu mendapatkan siapapun di sana, masih coba untuk menggiring saja menuju ke arah river, memukul mundur semua player dari Ararky Hoshi. Wow, 2 inhibitor turret yang sudah diamankan oleh Ararky Hoshi itu sebenarnya cukup ya. Untuk Ararky Hoshi setidaknya ini super minion akan berjalan dari area atas dan juga dari area mid, sehingga membuat pemain-pemain dari Todak mereka harus peka banget nih sama minimap. Jangan sampai mereka cari war terus-menerus terus sampai lupa ternyata super minionnya udah nge-push. Benar. Dan ini cukup bagus sih. Penggunaan Lord yang bisa dibilang cukup baik ya dari RRQ Hoshi, walaupun
memang Lordnya ini sebagai tumbal bisa dibilang ya. Karena inhibitornya hancur itu ketika di wave super minion, bukan di wave yang ada Lordnya. Ini nge-trigger banyak banget tadi defensive skill dan memisahkan positioning dari teman-teman Todak sehingga tadi mid lane dari inhibitor turretnya berhasil dihancurin duluan. Walaupun Lordnya sebenarnya udah tumbang dari wave sebelumnya. Dan yang menarik top lane-nya juga berhasil didapetin. Iya, sama di Skylar ya. zoning bareng sama Esmeralda dari R7. Dan Skylar juga berani banget dia tadi dengan Cloud yang memang kita tahu range-nya gak terlalu jauh ya. Dan dia berani untuk nge-hit turret sehingga dapat turretnya. Oke, kalau kita lihat dari item terlebih dahulu sudah ada BOD juga yang dipegang sama Albert. Ini cukup berbahaya sebetulnya. Tapi sementara itu kita lihat ke arah rivernya, di mana Moon sana reload pada duluan dikeluarkan, belum menuju siapapun. Ke arah belakang sakit banget tadi damage yang dikeluarkan dari seorang Skylar. R7 mencoba menari-nari dari belakang. Ciku di sana menjadi target selanjutnya. Tersisa sedikit saja HP tapi masih coba untuk diinisiasi dengan claim menggunakan enhance change yang dia miliki. Masih bisa menyelamatkan diri tapi Formage terjebak di depan sana dari 4 orang player RRQOC dan betul saja Formage-nya yang harus tumbang padahal Lord yang ketiga sudah mulai spawn di Land of Dawn. Cimomo ini cukup membuat kesulitan di mana tim Todak sepertinya nggak akan melakukan kontes lagi. Udah benar-benar ditunjukin total dominasi banget dari RRQOC melihat mereka belum ada kehilangan satu objektif pun. Karetnya masih ada, bahkan Lord yang ketiga pun sudah diamankan oleh RRQOC. Harusnya sih ini akan menjadi defensive mechanism yang cukup sulit untuk tim Todak melihat mereka hanya memiliki satu high ground mate saja. Iya, ini tipikalnya Araki Hoshi gak sih? Sebelum ngedapetin objektif Lord, diajak fight dulu, nyulik dulu satu pemain dari musuhnya, dan itu berhasil. Berkali-kali strategi yang sama yang dilantarkan oleh Araki Hoshi selalu bisa membuahkan hasil yang sangat manis. Tapi kali ini lihat Lordnya juga udah mulai berjalan ke area mid tentunya tanpa adanya inhibitor turret di area atas dan juga di area tengahnya. Ini membuat Todak mereka harus defensive mode sih sekarang. Gak boleh yang benar-benar gerasak gerusuk, harus nunggu setidaknya nih Araki Hoshi ada yang coba mungkin setidaknya terlalu offside. Tapi ini kan Araki Hoshi ya, sangat amat tidak mungkin tentunya. Dan Lordnya kali ini bakal coba digiring masuk ke area base-nya. Momo berada di paling depan kali ini, lihat semua damage-nya connect. Dan bahkan satu bot terus bersama dengan seorang Albert kali menumbangkan satu pemainnya itu Momo. Sementara kali ini dari seorang Moon yang mencoba untuk membuka Rewound Malaysian, bakal coba ditahan terlebih dahulu. Giams di area depannya menahan dan bahkan menumbangkan Lord yang kali ini sebenarnya tidak sia-sia. Karena setidaknya Araki Hoshi bisa menggundulkan semua inhibitor turret yang dimiliki Araki Hoshi. Tapi ternyata dari seorang Finn dengan flicker dan bahkan satu buah Iron Hook membuat Araki Hoshi mampu untuk menumbangkan base-nya. Dan 1-0 diamankan oleh Araki Hoshi. Well, RRQ Hoshi berhasil mendapatkan game yang pertama dari Best of 5 series. Dimana ini adalah suatu kabar baik juga untuk kita para fans di Indonesia melihat tentunya RRQ Hoshi berhasil melaju 1 poin lebih unggul di atas tim Todak Malaysia. Betul, tapi ingat ya ini Best of 5 series. Game pertama biasanya coba untuk pemanasan dulu.